Kita lanjutkan kembali pembahasan soal UTS semester ganjil untuk mata kuliah perpajakan 1 D3 akuntansi ya. Ini kita bahas yang tentang tahun 2019. Ya, kita lanjut ke soal kasus ya. Nah, di sini kita baca dulu instruksinya ya. Nanti kan kita akan membahas soalnya sekaligus bagaimana pembahasan jawabannya. Jadi kita lihat dulu instruksinya. Instruksinya, identifikasi aspek perpajakan dalam setiap transaksi tersebut ya. Tuangkan jawaban dengan menggunakan format pada lembar jawaban. Kolom keterangan dapat diisi dengan hal yang mendukung jawaban saudara. Misalnya, ditulis store sendiri gitu ya. Jika mekanisme pembayaran melalui penyetoran sendiri atau perincian perhitungannya. Soal contoh nih, PT Bank Perintis, sebuah bank mendapatkan dividen sebesar 60 juta rupiah atas kepemilikan saham sebesar 20% pada PT Aliansi ya. Kemudian nomor 2, PT Aki membayar atas jasa penyedotan tinja yang diberikan oleh CV Plong ya. Nilai jasanya adalah sebesar 10 juta rupiah. Maka jawabannya, lihat di kolom ya. Yang pertama, tentukan dulu pemotongnya. Kemudian yang kedua, siapa yang dipotong atau dipungut. Kemudian yang ketiga, jenis pajaknya apakah PP pasal 21, pasal 22, pasal 23 atau final gitu ya. Terus yang keempat adalah tarifnya berapa? Misalnya 2% atau 5%, 2,5% dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ini adalah dasar pengenaan pajaknya atau DPP-nya untuk menghitung PPh yang terutangnya ini. Nah, ini. Terus kemudian yang terakhir adalah keterangan ya. Keterangan tadi bisa diisi misalnya kayak gini. Misalnya di store sendiri gitu ya, dalam hal mekanisme pembayarannya melalui penyetoran sendiri gitu ya. Nah, contoh yang tadi yang nomor 1 ini adalah dikecualikan dari pemungutan PP pasal 23. Jadi langsung aja ditulis di belakang ini ya. Nah, ini sebenarnya harusnya ini berapa nih misalnya 30% gitu ya, dan dari laba ditahan ya. Supaya lebih clear aja ya. Nah, gitu ya. Terus nomor 2, PT Aki ya tadi ya. Ini siapakah yang memotong atau memungutnya? Ini kan jasa nih. Jasa kemudian diberikan oleh CV, ini badan ya. Jadi terutang PP pasal 23. Kemudian siapa yang memotong? Yang memotong adalah yang pihak yang membayar jasanya, yaitu PT Aki. Terus yang dipotong adalah yang memberikan jasa, yaitu CV Plong. Kemudian jasa ini kan PP pasal 23 tarifnya 2% ya. Terus DPP-nya adalah sebesar 10 juta rupiah. Sehingga tinggal dikali saja ini. 2% dikali 10 juta rupiah sama dengan 200.000 rupiah. Dan keterangannya di sini ditulis perhitungannya, perhitungan. Nah, keterangan ini bisa ditulis apa aja nih ya, sesuai dengan yang terkait dengan soalnya gitu ya. Oke, kita langsung ke soalnya bagaimana. PT Chemical Pharma adalah perusahaan industri farmasi ya, di Tebet, Jakarta Selatan. NBP sekian-sekian, kemudian perusahaan belum terdaftar di Bursa Efek, tetapi memiliki angka pengenal impor atau AP ya, dan telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak PKP. Nah, kita lihat sementara gitu ya. Kalau misalnya dia industri farmasi ini ya, dia adalah industri farmasi, berarti kan dia sebagai pemungut PP pasal 22 ya kan. Nah, ini kan golongannya itu kan termasuk yang otomotif, kemudian kertas, baja, terus farmasi. Nah, dia ada di satu pembahasan di situ. Kemudian terkait dengan API ini ya, API ini adalah angka pengenal impor yang dalam hal wajib pajak yang melakukan importasi barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean, maka kalau misalnya dia punya API, dia dikenakan tarif yang lebih rendah dibandingkan yang tidak punya API. Terus terkait dengan status dia sebagai PKP, maka ini kewajibannya adalah pada PPN ya, pada pemungutan PPN. Kemudian informasi selanjutnya, semua pihak dalam kasus ini memiliki NPWP kecuali disebutkan lain. Nah, konsekuensinya apa? Kalau misalnya punya NPWP kan dia dikenakan dengan tarif normal gitu kan ya. Artinya
Ya kalau misalnya tarifnya 5% ya dia 5% aja. Terus kalau misalnya pihak-pihak itu dia tidak memiliki NBP, kalau misalnya dia PPh pasal 21, nah dia kan 20% lebih tinggi ya tarif pajaknya. Kalau misalnya dalam PPh 22 atau 23, maka dia 100% lebih tinggi. Artinya 2 kali lipat. Nah, informasi selanjutnya, semua nilai yang ada dalam kasus ini tidak termasuk PPN. Tidak termasuk PPN. Jadi DPP-nya itu tidak termasuk PPN. Kalau misalnya termasuk PPN gimana? Ya dicari dulu DPP-nya ya. Berarti 100 bagi 110 kali nilainya. Nilai yang termasuk PPN. Ya. Nanti ketemu DPP-nya. 100 per 110. 100 per 110. Nah, kecuali yang disebutkan lain. Terus tarif PPN-nya adalah 10%. Iyalah. Masih sama ya. Nah, informasi mengenai kepemilikan saham dari PT Chemical Pharma adalah PT Sehat Farmasi. Sehat Farmasi 40% ya. Kemudian PT Harapan Sehat 20%, Koperasi Karyawan Chemical 24%. Kemudian Tuan Jarjit Singh 16%. Lihat nih, dia namanya Jarjit Singh. Ini mungkin dia orang India atau orang Malaysia ataupun Upin Ipin ya. Teman, di sini ada keterangannya, dia adalah WNI sih dan dia tinggal di Sunter, Jakarta ini. Sunter ya, Jakarta. Ya, jadi perlakuannya adalah untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri ya, bukan luar negeri ya. Nah, berikut adalah beberapa cuplikan transaksi yang terkait dengan PT Chemical Pharma pada bulan Agustus 2019. Perusahaan melakukan revaluasi atas aktiva tetapnya dan telah memenuhi ketentuan perpajakan. Selisih lebih, revaluasi aset tetap adalah sebesar 800 juta rupiah. Nah, kita lihat kembali di sini bahwa revaluasi ini adalah penilaian kembali atas aset tetapnya. Jadi misalnya dia nilai bukunya katakanlah 10M ya. Ternyata setelah dinilai ulang ya oleh penilai ya ataupun oleh sendiri, biasanya based on value market gitu ya, market value ya, nilai pasar ya, menjadi 10,8M gitu kan ya. Maka atas selisihnya ini yang 800 juta ini merupakan objek PPh final ya. Nah, siapakah yang memungut atau memotongnya? Itu tidak ada strip itu ya. Yang dipungut tidak ada karena mekanisme pembayarannya adalah melalui bayar sendiri. Berapakah tarifnya sekarang? Tadi kan sudah disebut ya bahwasanya itu adalah PPh final ya. Tarifnya adalah 10%. Dan DPP-nya adalah selisih lebih atas nilai revaluasinya. Maka pajak terutangnya adalah sebesar 80 juta rupiah. Disetor sendiri. Oke, nomor 1 clear. Kemudian nomor 2, membayar upah harian untuk hari ke-9 sebesar 500.000 rupiah kepada Bapak Freddy atas jasanya yang membungkus obat dengan kardus. Freddy adalah duda dengan 2 anak yang masih bersekolah di SD. Freddy bertekad untuk bekerja selama 20 hari di bulan ini. Ini kan hari ke-9 ya. Hari ke-1 sampai ke-8 kita nggak tahu dia harinya berapa ya. Apakah sama atau tidak kita tidak tahu. Maka abaikan itu karena kita nggak tahu. Karena nggak ada informasi di sini. Maka yang terutang adalah pada hari ke-9 saja. Nah, dalam hal ini siapa yang memotong atau memungutnya? Yaitu PT Chemical Pharma ya. Yang memotong-mungut adalah PT Chemical Pharma ya. BP sendiri ya. Kemudian yang dipotong atau memungut adalah Bapak Freddy ya. Terus ini merupakan objek dari PPh pasal 21 untuk upah harian ya. Terus berapakah yang terutang? Pertama kita lihat dulu DPP-nya ya, DPP-nya dan juga tarifnya DPP. Dia kan 500.000 ya, itu dikurangi dulu 450.000 sama dengan 50.000. Nah, ini kemudian dikali tarif PPh pasal 17 5%. Ya, berarti nilainya adalah 2.500 rupiah saja. Sehingga DPP-nya adalah 50 ini ya, DPP-nya ya 50.000. DPP-nya adalah 50.000.
tarifnya adalah 5% dan PPh terutangnya adalah Rp2.500 saja. Nomor 3, menjual obat-obatan hasil produksi kepada PT Lini Medical, sebuah perusahaan distributor obat. Nilai obat tersebut adalah 13,2 miliar termasuk PPN, termasuk PPN, dan dibayar pada hari yang sama ya. Maka siapa pemungutnya? Pemungutnya adalah dia sebagai produsen industri farmasi. Berarti PT Chemical Pharma sebagai pemotong atau pemungutnya. Kemudian yang dipotong atau dipungut adalah PT Lini Medical ya. Terus ini merupakan PPh pasal 22 ya. Sekarang kita hitung DPP-nya dulu nih. Nah, ini kan 13,2 miliar, ini kan dia termasuk PPN ya. Maka kita cari dulu DPP-nya. DPP-nya adalah 100 bagi 110 dikali 13,2 M sama dengan 12M. Nah, 12M ini adalah menjadi DPP-nya. Terus tarifnya berapa? Dia di industri farmasi, tarifnya adalah 0,3%. 0,3%. Ya, sama dengan 36 juta rupiah. Ya. Oke, clear ya, ini udah selesai. Nomor 4. Membayar sewa mobil kepada Tuan Enggal, orang pribadi yang memiliki usaha persewaan mobil, sebesar 120 juta rupiah untuk kendaraan dinas pimpinan perusahaan. Tadi bahwasanya kalau misalnya nggak ada keterangan lain, maka itu nilai itu tidak termasuk PPN gitu kan ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya jasa kalau misalnya diberikan kepada orang pribadi, maka sebenarnya kenanya PPh 21 ya. Tapi karena ini adalah jasanya itu terkait dengan sewa mobil ya, dan sewa mobil itu tidak ada di dalam PPh pasal 21 ya, dan dia tertuang di PPh pasal 23, maka dia tertuang di PPh pasal 23. Nah, sebagai pemotong atau pemungut adalah PT Chemical sendiri yang membayarkan ya. Kemudian yang dipotong atau pemungut adalah Tuan Enggal yang memberikan mobil persewaannya. Terus DPP-nya berapa? DPP-nya adalah 120 juta sebagai DPP-nya. Ini DPP-nya. Kemudian berapakah tarifnya? Tarif sewa itu adalah 2%. 2%, maka 2% dikali 120 juta. Berarti sama dengan 2.400.000 rupiah. Itulah PPh yang terutangnya. Oke, clear ya. Kemudian nomor 5. Membayar kepada Sinta, seorang instruktur public speaking andal dan terkenal yang telah memberikan pelatihan berpidato selama 2 hari kepada para manajer. Nilai jasanya adalah sebesar 30 juta. Sinta sebenarnya adalah PNS, golongan 3 di Kementerian Sosial, tapi mempunyai pekerjaan sambilan pada hari libur. Nah, ini merupakan apa? PPh pasal 21 ya, atas jasa yang diberikan oleh Sinta dengan memberikan jasa sebagai instrukturnya. Siapakah pemotong atau pemungutnya? Pemungutnya atau pemotongnya adalah PT Chemical Pharma, dan yang dipotong atau dipungut adalah Sinta ini ya. Terus dia terutang PPh pasal 21. Nah, dan dia ini kan PNS nih sebenarnya nih, ya kan? Apakah kena final atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dananya tidak berasal dari APBN atau APBD. Jadi bukan PPh final. Kemudian sekarang DPP-nya nih. Nah, DPP-nya itu adalah 50% dikali bruto, yaitu 30 juta. Sama dengan 15 juta. Ini adalah DPP-nya. Terus tarifnya berapa? Tarifnya adalah sesuai dengan pasal 17. Nah, ini kan 0 sampai 50 juta, ini kan 5% ya. Dia baru 15 juta. Dan nggak tahu ini apakah dia berkesinambungan atau tidak, cuman kan dia sampai di sini saja. Tinggal dikali 5%. Sama dengan 750.000 rupiah. Oke, terutangnya adalah sebesar 750.000 rupiah. Oke, clear. Nomor 6. Memberikan uang rapat kepada para peserta rapat koordinasi yang berasal dari asosiasi farmasi. Total 20 juta rupiah untuk 20 orang. Jadi rata-rata satu orang ini berapa nih? 1 juta ya.
Para peserta rapat semuanya belum menikah, jadi TK0 ya. Nah, di sini adalah uang atau penghargaan yang diberikan kepada peserta kegiatan. Kegiatan di sini adalah kegiatan rapat ya. Jadi tarif langsung dikali brutonya. Tarifnya berapa nih? Kan tadi masing-masing orang kan sebenarnya 1 juta ya. Nah, sebenarnya ya 1 juta, 1 juta dikali 20 juta dikali satu orang 1 juta dikali 1 juta dikali tarifnya berapa? 5% dikali 20 orang. Nah, berarti berapa itu? 1 juta rupiah. Ya. Nah, pemotongnya adalah PT Chemical Pharma, kemudian yang dipotong adalah seluruh peserta, 20 peserta ini, kemudian tarifnya adalah 5%, serta jumlah DPP-nya adalah 20 juta, totalnya, terus PP yang terutang totalnya adalah sebesar 1 juta rupiah. Gitu ya. Oke, clear. Nomor 7. Membayar pembelian 20 emas batangan, emas batangan. Dengan satuan 5 gram. 20 kali 5 ini kan berarti kan 100 ya. 100 gramnya. Untuk para karyawan terbaik dengan total harga sebesar 70 juta rupiah. Perusahaan membeli kepada toko emas Gemerlap yang merupakan usaha utama PT Gemerlap Indah yang berkantor di gedung yang sama dengan PT Chemical Pharma. Nah, di gedung yang sama itu nggak ada hubungannya. Ini kan nggak ada keterangan hubungan istimewa, tidak ada hubungan istimewa ya. Maka kita kerjakan as it is ya, apa adanya. Nah, di sini siapakah yang merupakan pemotong atau pemungut? Yaitu PT Gemerlap Indah sebagai pemotong atau pemungutnya. Kenapa? Karena di PPh pasal 22 itu untuk emas batangan itu terutang PPh pasal 22. Jadi yang dipotong atau dipungut adalah PT Chemical Pharma sebagai yang dipotong atau dipungutnya. Kemudian tadi jenis pajakan adalah PPh pasal 22. Terus tarifnya berapa? Untuk emas batangan adalah 0,45%. Nah, dikali DPP-nya 70 juta. Sama dengan 315.000 rupiah. Ya. Segitu ya. Jadi clear ya. Kemudian nomor 8, membayar pembelian kapal pesiar senilai 10 miliar untuk tempat rapat dan rekreasi para direktur kepada Kia Kalen, bukan Via Valen ya, Kia Kalen ya. Seorang artis namanya dalam 2 bulan ini sedang menjual aset aslinya untuk melunasi hutangnya. Bagaimana perlakuan perpajakannya di sini? Nah, kita lihat di sini. Kita lihat satu persatu. Bahwa sebenarnya kapal pesiar itu kan ini ya, kapal pesiarnya itu kan termasuk barang mewah ya. Tapi yang menyerahkan itu adalah orang pribadi Kia Kalen yang bukan pemungut. Bukan pemotong atau pemungut. Maka atas transaksi ini tidak terkena PPh pasal 22. Tidak terkena PPh pasal 22, bukan objek ya. Karena yang menjual adalah orang pribadi yang bukan pemotong atau pemungut PPh pasal 22. Nah, itu. Meskipun sebenarnya objeknya adalah objek PPh pasal 22, cuman karena subjeknya dia tidak termasuk sebagai pemotong atau pemungut, maka dia tidak bisa memotong atau memungut PPh pasal 22-nya. Nomor 9. Untuk operasional pabrik, perusahaan menggunakan bahan bakar minyak BBM dan membeli langsung kepada dari harusnya PT Shell Indonesia, sebuah perusahaan produsen BBM. Nilai BBM yang dibeli adalah 10 miliar. Bagaimana perlakuan ini ya? Nah, kita lihat di sini bahwa impor atau produsen dalam hal dia menyerahkan kepada orang lain ya, yaitu menyerahkan apa? BBM, BBG, pelumas. Jika dia diserahkan kepada agen
atau penyalur, maka dia terutang PPh pasal 22 dan final. Ya. Agen atau penyalur itu termasuk di dalamnya adalah SPBU gitu ya, SPBE gitu ya. Atau yang untuk solar nelayan dan lain sebagainya termasuk sebagai penyalur atau agen ya. Kemudian ini kan kalau misalnya dia kepada penyalur atau agen itu kan dia final ya. Terus PT Chemical ini kan dia bukan penyalur ya. Maka gimana? Maka tetap terutang PPh pasal 22 namun tidak final. Misalnya tidak final. Nah, berapa nilainya? Nah, kita lihat di sini. Yang memotong atau memungut adalah PT Shell Indonesia. Kemudian yang dipotong atau dipungut adalah PT Chemical tadi ya. Kemudian ini merupakan PPh pasal 22. Berapakah tarifnya? Tarifnya adalah 0,3% dan DPP-nya adalah 10 miliar. Sehingga PPh yang terutangnya adalah sebesar 30 juta rupiah. Yap. Ini ya segini ya. Oke, clear ya. Dan itu tidak final ya. Ini tidak final. Artinya bisa dikreditkan oleh PT Chemical. Nomor 10. Mendapatkan pembayaran dari Kementerian Kesehatan atas kontrak pengadaan obat. Kontrak pengadaan obat dengan nilai kontrak sebesar 5,5 miliar termasuk PPN. Nah, ini siapa pemungutnya? Pemungutnya adalah Kementerian Kesehatan sebagai pemungut atau pemotongnya. Kemudian yang dipotong atau dipungut adalah PT Chemical Pharma ya. Dan ini kan pengadaan ya. Pengadaan ini terutang PPh pasal 22. Tarifnya adalah sebesar 1,5% dikali DPW. Nah, sekarang DPP-nya berapa nih? Kita lihat sini ya. Ini kan 5,5 miliar ini ya. Ini kan termasuk PPN ya. Maka dia DPP-nya adalah 100 bagi 110 dikali 5,5 miliar. Sama dengan 5 miliar ya. Jadi PP pasal 22-nya adalah 5,5 miliar dikali 1,5%. Berapa ini? Sama dengan 75 juta rupiah. 75 juta rupiah. Oke, ini yang terutangnya, PP terutangnya. Tarifnya 1,5%. Nomor 11. Direktur utama perusahaan, Tuan Sabirin, ini dapat direkturnya ya. Tuan Sabirin mendapatkan hadiah senilai 200 juta rupiah karena mengirim potongan bungkus makanan kesehatan favoritnya. Nah, perusahaan pembuat makanan kesehatan tersebut memilih pemenangan dengan menggunakan angka random pada Microsoft Excel ya. Yaitu menggunakan angka random ini berarti melalui undian. Ya. Nah, siapakah yang memungutnya atau yang memotongnya? Yang memotong adalah perusahaan membuat makanan ini sebagai pemotongnya. Kemudian yang dipungut atau dipotong adalah Tuan Sabirin. Terus ini PPh pasal berapa? Ini adalah PPh final ini ya. Berupa undiannya, dan undian itu dia tarifnya adalah 25% dikali DPP. DPP-nya adalah 200 juta rupiah. Berarti dia sama dengan PPh terutangnya 50 juta rupiah. Nah, ini. Biasanya kalau bentuknya adalah uang ya, bentuknya uang, maka 200 juta itu langsung dipotong 50 juta. Jadi yang diterima oleh PT Sabirin take home pay-nya adalah 150 juta rupiah. Ini yang dibawa pulang oleh Tuan Sabirin atau yang ditransfer dari perusahaan pembuat makanan kesehatan kepada Tuan Sabirin gitu ya. Kalau misalnya bentuknya itu adalah barang atau natura ya, maka dia menggunakan nilai pasar ya atau nilai wajarnya ya. Kemudian karena barang atau natura itu tidak bisa untuk bayar pajak langsung ya kan, maka dia harus bayarnya dengan uang. Nah, nanti yang menang ini nyetorin uangnya untuk kemudian dibayarkan untuk membayar PPh finalnya. Nah, misalnya dia dapat sepeda motor gitu, undian dapat sepeda motor. Kan nggak mungkin sepeda motornya itu dibagi seperempat gitu kan, sama 3/4 kan nggak mungkin dipotong kan. Jadinya ya, dan kalau bisa dipotong juga harganya juga jadi barang kosong kan jadinya. Jadinya ya
dibayarnya uang gitu. Kemudian motornya tetap utuh. Kalau misalnya orang yang dapat hadiah mobil gitu karena kemudian dia tidak bisa melunasi pajaknya karena 25% sangat tinggi gitu ya, mobil misalnya harganya 200 juta, pajaknya 25% yaitu 50 juta, dia nggak punya uang 25 juta, maka bisa aja dia mobilnya itu langsung dijual langsung pada orang gitu kan ya. Nanti uang yang didapat itu untuk bayar pajaknya. Nah, itu sangat sangat umum terjadi ya kalau misalnya dia nggak punya uang untuk bayar pajaknya, atau misalnya dia tidak butuh barang itu, maka bisa dijual dan uang penjualannya itu langsung dibayarkan untuk membayar PPh Pasal 4 ayat 2 PPh final berupa hadiah undian gitu ya, sebesar 25%. Nomor 12. Mendapatkan pembayaran dari Pertamina atas kontrak senilai 200 juta, yaitu pengadaan obat gatal pekerja pengebor minyak. Nih, obat nih. Nah, di sini kita lihat ini. Siapakah yang sebagai pemotong atau pemungut? Nah, kita lihat Pertamina ini dia ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut dan posisinya ini mirip-mirip sama bendahara lah, mirip-mirip sama bendahara. Dalam posisi pasal 22 dia sebagai BUMN di sini dan posisinya mirip bendahara. Maka ketika ada pengadaan barang dan jasa, dia akan terutang PPh pasal 22. PPh pasal 22 ya, dan terkena 1,5%. Jadi yang memotong atau memungut adalah PT Pertamina, kemudian yang dipotong pemungut adalah PT Chemical. Tarifnya adalah sebesar 1,5% dikali DPP 200 juta. Nah, ini kan tadi tidak termasuk PPN kan, nggak ada keterangan di atas itu kan. Jadi tinggal kali aja itu. 1,5% kali 200 juta sama dengan 3 juta. Ya inilah PP yang terutangnya. Nomor 13. Andi, karyawan bagian produksi yang mendapatkan bunga dari simpanannya di koperasi karyawan chemical sebesar 200.000 rupiah. Nah, kita lihat di sini. Siapakah pemotongnya? Pemotongnya adalah koperasi karyawan chemical ya, koperasi karyawan chemical. Kemudian yang dipotong adalah Andi. Nah, kita lihat berapakah yang dipotongnya. Nah, bunga simpanan dari koperasi itu kan dia kenanya PPh final ya. Nah, terus nilainya kalau misalnya dia di bawah 240.000 ya, kurang dari 240.000, maka dia 0 kenalnya. Nah, Andi ini kan dia hanya 200.000 saja ya, maka 200.000 kali 0 itu tetap 0 gitu ya. Jadi dipotongnya dengan tarif 0%, hasilnya ya 0 juga ada berarti. Terus nomor 14. Direktur perusahaan menghadiri penobatan 5 perusahaan obat terbaik menurut majalah farmasi. Atas prestasi tersebut, majalah farmasi memberikan piala emas senilai 40 juta rupiah. Nah, ini sebenarnya yang dapat ini kan perusahaan ya, bukan direkturnya ya. Direkturnya itu hanya menghadiri aja. Nah, atas penghargaan yang diterima oleh badan dan tidak dengan cara diundi, ini kan terbaik ini kan nggak pakai undian kan. Dia kan atas penilaian yang terbaiknya itu kan ya. Maka dia terutang PPh pasal 23 sebesar 15% kali DWP. Siapa yang memotong? Yang memotong adalah majalah farmasi. Dan siapa yang dipotong? Yang dipotong adalah PT Chemical. Kemudian tarifnya 15% kali DPP. DPP-nya berapa? Yaitu 40 juta rupiah. Maka 40 juta rupiah kali 15% sama dengan 6 juta rupiah. Ya, ini PP pasal 23 yang terutangnya. Itu ya, dipotong oleh majalah farmasi. Nomor 15. Mengundang Profesor Vincent, ahli obat dari Mauritius, untuk memberikan pelatihan peracikan obat. Atas hal tersebut, perusahaan memberikan imbalan sebesar 10.000 USD. Kurs tengah BI adalah 14.324 rupiah untuk USD ya. Adapun kurs KMK adalah per USD-nya 14.253 rupiah. Nah, antara Indonesia dengan Mauritius itu tidak terdapat tax rate ya. Jadi berapakah PPh yang terutangnya? Kita lihat di sini bahwasanya yang memberikan yang memberikan atau yang membayarkan uangnya penghasilan itu adalah PT Chemical ya. Maka PT Chemical Pharma ini sebagai pemotong atau pemungutnya. Kemudian yang dipotong atau dipungut adalah
Profesor Vincent. Terus karena Profesor Vincent ini adalah Mauritius ya, dia terutang PPh pasal 26. Nah ini kan kita nggak tahu nih, kita nggak tahu apakah itu PUT atau tidak, nggak ada keterangan berapa hari dan sebagainya, maka kita langsung tembak di PPh pasal 26-nya. Terus tarifnya adalah 20% atau P3B. Karena Indonesia dan Mauritius tidak memiliki P3B, maka dia pakai PPh pasal 26 20% kali DPP. DPP-nya adalah sebesar 10.000 US dollar ya. Terus kan untuk pajak itu kan harus dirupiahkan ya, maka dia ketika mengubahnya menjadi rupiah, dia pakai kurs KMK ya. Yang dipakai adalah kurs KMK, bukan kurs BI. Nah, kurs KMK-nya 14.253 dikali 10.000, maka dia 142.530.000 rupiah. Ini DPP-nya dikali 20% sama dengan berapa ini? Ya, 28.506.000 rupiah ya, 28.506.000 rupiah, dan ini adalah PPh pasal 26. Nomor 16. Menerima pembayaran dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan atas pemberian jasa. Ini jasa penanganan limbah farmasi senilai 100 juta rupiah. Nah, siapa yang menjadi pemotong atau pemungut? Ya, Dinas Kesehatan Tangerang Selatan. Kemudian yang dipotong dan dipungut adalah PT Chemical Pharma. Terus ini terutang PPh pasal 22. Karena transaksinya adalah dengan bendahara. Bendahara dengan tarif sebesar berapa? Kalau misalnya dia barang, itu adalah 1,5%. Cuman karena ini adalah jasa adalah 2%. Dikali DPP-nya adalah sebesar 100 juta. Sama dengan PPh terutangnya adalah sebesar 2 juta rupiah, gitu ya. Jadi bedakan, kalau misalnya dia barang, misalnya dia menjual obat-obatan, maka kena 1,5%. Tapi kalau ini adalah jasa, maka kena 2%. Dengan transaksi kepada bendahara pemerintah atau BUMN sebagai pemotong atau pemungutnya. Nomor 17. Istri dari Direktur Utama, Nyonya Syahrini, adalah seorang PNS guru golongan 4 dan mendapatkan honor penyusunan soal ujian nasional dari Dinas Pendidikan Kota Jakarta Selatan sebesar 5 juta rupiah. Nah, ini nggak ada kaitannya dengan PT Chemical ya, cuman kita hitung aja ini. Nah, siapakah yang memotong atau memungutnya? Yaitu adalah bendahara dari Dinas Pendidikan Kota Jakarta Selatan. Kemudian yang dipotong adalah penghasilan dari Nyonya Syahrini ini. Nah, karena Nyonya Syahrini adalah PNS golongan 4 ya, dan honorarium ini kan dia berasal dari APBN atau APBD, maka dia dikenakan tarif PPh pasal 21 final. Ya. Dia dikenakan PPh pasal 21 final. Nah, untuk golongan 4 ya, golongan 4 itu tarifnya 15%. Kalau golongan 3 itu 5%, golongan 1 dan 2 itu 0%. Gitu ya. Atau enggak kena gitu ya. Atau tidak kena gitu ya. Intinya enggak bayar gitu kan. Nah, ini kan dia golongan 4 nih. Kemudian pemotongnya udah ketahuan, yang dipungut udah ketahuan. Terus DPP-nya 5 juta, tarifnya berapa tadi? 15%. Tinggal dikalikan saja. 15 juta dikali 5 juta sama dengan berapa ini? 750.000 rupiah. Ini yang dipotong ya nantinya ya. Nomor 18. Menjual lahan kosong di Jakarta Utara kepada PT Angin Segar dengan harga 500 juta rupiah. Kita lihat di sini, menjual lahan kosong. Ini nanti adalah kena PPh TB ya. Pajak penghasilan atas penyerahan tanah dan atau bangunan, dan ini sifatnya adalah final. Kemudian atas penjualan PPh TB ini tidak ada yang memotong atau tidak ada yang memungut, dan dia PT Chemical ini dia nantinya harus membayar sendiri PPh TB-nya. Nah, tarifnya berapa? Yaitu sebesar
2,5%. Final ya. Dikali DPP. DPP-nya adalah sebesar 500 juta. Jadi 2,5% dikali 500 juta. Sama dengan 12 juta 500.000 rupiah. Ya, ini nanti di-store sendiri ya. Terus atas transaksi ini ya, kemudian PT Angin Segar ya, PT Angin Segar nanti juga akan membayar, namanya adalah sini ya, BPHTB, biaya perolehan atas hak atas tanah dan bangunan. Ya, BPHTB ini merupakan pajak daerah. Jadi nanti akan dibahas pada chapter PDRD, pajak dan retribusi daerah gitu ya. Dan insya Allah akan dibahas setelah nanti ya, setelah UTS atau pada video yang lainnya. Oke, clear ya. Nomor 19. Atas kepemilikan obligasi di PT PLN, perusahaan mendapatkan bunga sebesar 30 juta rupiah. Ya, nomor 19 ya. Nah, ini yang sebagai pemotong atau pemungut adalah PT PLN ya ini ya. PT PLN dia adalah sebagai pemotong atau pemungutnya. Kemudian yang dipotong atau dipungut adalah PT Chemical Pharma. Terus obligasi ya, bunga obligasi ini sifatnya adalah final. Tarifnya berapa? Tarifnya adalah 15%. Dikali DPP. DPP-nya adalah sebesar 30 juta rupiah. Berarti PPh yang terutangnya adalah 4.500.000 rupiah. Final. Ya. Nomor 20. Membayar kepada Tuan Ali ya, konsultan pajak profesional yang melakukan penelaahan dan memberikan saran perbaikan mengenai kewajiban perpajakan. Total pembayarannya adalah 25 juta sih total. Kemudian dengan perincian jasa konsultasi sebesar 20 juta rupiah dan piranti lunak peraturan perpajakan sebesar 5 juta rupiah. Nah, ini gini. Siapakah pemotong atau pemungutnya? Ya jelas PT Chemical, yang dipotong adalah Tuan Ali ya. Yang dipotong adalah penghasilan Tuan Ali maksudnya. Kemudian ini adalah PPh pasal 21. Ya, atas jasa konsultasi yang diberikan oleh PPh atas orang pribadi. Jasa konsultasi yang diberikan oleh orang pribadi. Karena PPh pasal 21. Terus ini kan jasa konsultasinya ya. Dan kemudian karena dia ada rinciannya ya, karena ada perinciannya, yaitu 20 juta adalah untuk jasa konsultasinya dan 5 juta itu adalah untuk perolehan lunaknya, maka yang dihitung adalah dari ya jasa konsultasinya ini yang 20 juta rupiah. Maka nanti DPP dikali tarif ya. Nah, DPP-nya adalah 50% dikali 20 juta dikali tarif. 50% dikali 20 juta sama dengan 10 juta ya. 10 juta dikali 5% sama dengan 500.000 rupiah. Ya, ini yang terutang nantinya. Dan itu tidak final ya. Nomor 21. Membagi dividen kepada para pemegang saham sebesar 125 juta rupiah. Ya. 125 juta rupiah. Kemudian dividen berasal dari cadangan laba ditahan perusahaan. Maka hitunglah atas dividen tersebut ya. Kita lihat lagi ke atas ya, atas kepemilikan saham ya. Atas kepemilikan sahamnya yang tadi adalah dari PT siapa tadi? Sehat Farmasi ya. PT Sehat Farmasi. Dia memiliki saham sebesar 40%. Nah, dan dividen ini adalah berasal dari cadangan laba ditahan. Maka atas dividen yang diterima oleh Sehat Farmasi ini dia tidak kena PPh pasal 23 atau yang lainnya ya. Kenapa? Karena PT Sehat Farmasi ini memiliki 40%, which is dia
25% ke atas, maka dia tidak kena. Kemudian PT Harapan Sehat, dia memiliki saham sebesar 20% kan ya. Nah, karena dia di bawah 25%, maka dia kena PPh pasal 23 ya. Atas dividen sebesar 15% dikali DPP. DPP-nya berapa? Yaitu 20% dikali 125 juta. Karena yang diberikan 125 juta itu kan untuk semuanya ya. Sementara Harapan Sehat ini kan dia hanya punya 20% saja, maka 15% dikali 25 juta sama dengan 3.750.000 rupiah. Oke. Terus yang ketiga, ini kan koperasi ya. Koperasi tadi memiliki saham juga ya. Nah, atas dividen yang diterima koperasi ya, koperasi dapat dividen, maka dia tidak kena PPh pasal 23 atau yang lainnya. Kemudian yang keempat, Tuan Jarjit ya. Jarjit Singh, dia memiliki 10% ya. Nah, atas dividen yang diterima oleh orang berbeda dalam negeri, maka dia kena PPh pasal 17 ayat 2C dengan tarif sebesar 10%. 10% juga ya tarifnya ya. Maaf, dia tarifnya 10% dan Tuan Jarjit ini memiliki 16% saham. Jadi Tuan Jarjit 16% dikali 125 juta sebagai DPP-nya. Maka dia 10% dikali 16% kali 125 juta sama dengan 20 juta rupiah. Sama dengan 10% dikali 20 juta tadi berarti sama dengan 2 juta rupiah. Dan ini adalah final. Ya. Oke, gitu ya yang bisa dijelaskan mengenai soal ini dan semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Tetap semangat belajarnya, semoga kalian sukses.